Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Selamat tahun baru 2026 ya Sobat Poci. Udah lewat. Ini sudah 23. Kayaknya udah berapa hari lagi sudah ganti Februari. Ya Chris sih salahnya lama banget upload episode baru nih. Awal tahun ini aku tidak memulai 2026 dengan baik-baik saja. Banyak hal terjadi yang tidak terduga. Banyak tidak bagusnya bisa dibilang gitu ya. Jadi makanya agak baru bisa upload sekarang gitu. Bukannya pernah kita bahas ya tag ini di mini podcast. Iya, cuma kayaknya belum banyak sih yang dengerin sih dari di BMC ya. Ada tentang pasca putus obat kalau nggak salah episodenya itu. Jadi daripada ngulang penjelasannya di sini kelamaan ngabisin waktu ya. Jadi Sobat Poci denger aja alasan lengkapnya di BMC. Judulnya yang itu pasca putus obat. Nah terus Poci awal tahun ini mau bahas apa Chris di Omi? Karena aku teaser sedikit di BMC ya. Bukunya tentang positive thinking. Oh bagus, berarti awal tahun memulai dengan menata mindset dan resolusi berpikir positif. Nggak juga sih. Dari pengalamanku yang terjadi belakangan ini pribadi dan penjelasan buku ini juga, positive thinking itu sesuatu yang tidak boleh terlalu dibesar-besarkan, sebenarnya nggak perlu diutamakan. Loh maksudnya nggak boleh positive thinking gitu ya Chris? Nggak gitu juga sih. Lah kok Bobby tambah bingung. Ya daripada Bobby Sobat Poci makin bingung ya, kita bahas aja lebih lanjut ya. Disclaimer dulu, aku nggak bilang ya dan menyarankan untuk pikir positive thinking itu dibuang jauh-jauh gitu ya, enggak ya. Tetap perlu, tapi yang aku mau tekankan di sini adalah bagaimana pemikiran selalu positive thinking terhadap sesuatu atau seseorang itu seharusnya Sobat Poci mulai perlahan ubah dari sekarang. Jangan terlalu mikir pasti semuanya harus dipikirkan positif gitu. Ya kan banyak orang itu mulai dari pembicara, motivator, penulis, juga banyak yang lain bilang mulai memprogram pikiran agar positif hal-hal baik itu supaya tertarik sama kita gitu. Kalau kita mikir positif, jadi yang lain-lain bakal kehubung sama kita. Ya itu aku bisa bilang itu framing sebenarnya ya. Framing yang keliru yang disampaikan orang-orang itu. Nah aku belum bahas ya buku yang jadi referensi untuk pembahasan Omi kali ini adalah judulnya itu adalah Antidote Happiness for People Who Cannot Stand Positive Thinking dari Jonah Lehrer. Kelihatan dari judulnya bahwa ini sudah menunjukkan bahwa tidak positive thinking. Jadi banyak orang menganggap bahwa memfokuskan pikiran seperti yang Bobby bilang tadi dengan hal-hal yang positif itu membawa ke hal-hal yang positif juga. Istilah lain yang paling mungkin Sobat Poci yang sudah tahu tentang dunia self-improvement, pengembangan diri, tahu yang namanya Law of Attraction. Aku juga percaya sebenarnya prinsip Law of Attraction. Tapi penulis memberikan perspektif lain mengenai positive thinking itu. Berarti kalau positif tidak selalu positif. Nah, Bobby sudah bisa nebak ternyata. Jadi lebih tepatnya aku bantu lengkapin bahwa tidak semua hal di dunia itu positif. Sobat Poci jangan lupa bahwa ada hal-hal yang netral, bahkan negatif juga dalam dunia ini, yang keadaannya ya tidak bisa atau bahkan tidak mungkin berubah jadi negatif sekalipun kita memframing itu jadi positif. Contoh sederhananya adalah kematian. Dark jokes. Bukan, memang benar-benar kematian gak ada jokes-jokesnya. Oh iya. Contohnya adalah kematian seseorang yang kita sayangi. Atau beberapa orang mikir bahwa mungkin tidak terlalu dekat relasi dengan orang, mungkin dengan binatang ya. Binatang peliharaan bisa. Nah banyak orang yang melakukan reframing atau pencitraan kalau kematian adalah perpisahan sementara yang suatu saat di alam sana akan bertemu kembali gitu ya. Ada juga yang percaya bahwa kematian itu melepaskan seseorang dari siksaan fisik seperti sakit keras atau sakit serius yang lama. Apapun itu tergantung kepercayaan Sobat Poci yang mana ya.
tidak bisa dielakkan bahwa kematian sendiri itu bagi kebanyakan orang sesuatu yang menyedihkan. Terlepas bagaimana Sobat Boci atau orang-orang lain membungkus kematian itu seperti apa. Oh, jadi contoh Chris tadi mau bilang kalau hal negatif kayak kematian gitu seharusnya ya dihadapi ya bagaimana mestinya tanpa melihat ada apa itu hikmah atau sesuatu positif. Nah betul. Jadi kalau sesuatu yang seperti itu lebih baik ya kita biarkan saja. Jadi bukan ya sudah gitu enggak ya, tapi biarkan kita merasakan dan mengalami hal-hal yang negatif sebagaimana mestinya. Toh kenyataannya juga hal-hal seperti itu sesuatu yang tidak bisa Sobat Boci hindari gitu. Misalnya kembali ke kematian tadi, suatu saat kita pasti mati gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita perlu untuk merasakan dan mengalami. Atau kalau memang konteksnya seperti kematian itu yang kita belum ya, tapi kita mempersiapkan itu untuk menghadapi itu. Tapi kenapa kok banyak orang masih itu berusaha terus gitu mencari yang positif, padahal ya menerima memproses negatif kan ya tadi Chris bilang itu jawaban yang benar gitu, yang lebih cocok gitu. Nah menurutku dua alasan sih Bobby. Pertama, orang-orang itu cenderung mindsetnya terkotak-kotak bahwa semua yang ada itu harus positif. Ya reframing yang salah tadi ya sebenarnya, bahwa negatif itu sesuatu yang sebenarnya seolah-olah nggak ada gitu. Jadi harus positif terus, meskipun ada negatif ya harus cari sesuatu yang positif di balik itu gitu. Meskipun yang tadi aku jelaskan di depan, kadang-kadang ya itu negatif aja gitu, nggak bisa kamu positifin gitu. Kedua adalah orang-orang cenderung belum terbiasa menghadapi rasa tidak nyaman ketika mengalami sesuatu yang negatif. Jadi nggak tahu nih ngadepinnya gimana, meresponnya seperti apa gitu. Bukannya Chris pernah bilang ya kalau manusia itu pada dasarnya sifat alaminya mendekati hal-hal yang menyenangkan, menghindari rasa sakit gitu. Sekarang kok malah bilang harus terbiasa menghadapi sesuatu yang tidak enak sih. Kesannya memang berlawanan, tapi beberapa prinsip dan ilmu filosofis yang dibahas dari buku tadi ya yang aku sebut mengatakan bahwa dasarnya hal-hal yang tidak enak itu malah sebaliknya bukan harus dilawan, tapi harus dibiasakan, di-endure gitu ya, ditahan gitu ya, jika Sobat Boci ingin menjalani hidup yang lebih utuh. Prinsip yang dibahas di buku ini ada beberapa. Sebagian sudah dibahas di episode-episode Bocin sebelumnya. Yang pernah dibahas misalnya adalah stoikisme. Di buku tadi juga disebut. Itu kita pernah bahas 167. Lalu ada juga yang dibahas insecure, tentang bagaimana menghadapi insecure. Itu di episode 81. Dan juga ada beberapa yang memang kesannya tidak cocok dibahas di sini ya, karena menyebutkan tentang ilmu agama sebenarnya. Jadi tentang Buddha gitu, tentang meditasi. Meskipun kita juga pernah bahas meditasi, cuma aku lupa episode berapa. Cuma itu nggak aku bahas di sini. Tapi yang aku bahas dari buku itu yang bisa aku share sekarang adalah dua hal, yaitu bagaimana belajar mengenai merencanakan sesuatu yang tidak pasti dan juga menghargai serta mengapresiasi kegagalan. Tunggu. Kenapa lagi? Bukannya kalau perencanaan tidak pasti ya pernah dibahas di itu mini podcast tapi sih. Ya itu Bobby ingetnya sih Chris pernah bilang kalau punya plan B, C dan seterusnya itu perlu untuk mencegah hal-hal buruk di masa depan. Bobby tidak salah ingat. Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diprediksi. Makanya kita perlu punya rencana cadangan atau backup plan ya. Bersiap-siap akan hal yang terburuk. Poinnya aku mau sampaikan di sini ke Sobat Boci bahwa perencanaan yang sudah kita siapkan, bahkan dari lama, mungkin beberapa tahun bisa dibilang ya, bahkan dari yang sudah lama sekalipun, bisa saja mungkin gagal. Entahkah gagal sebagian atau gagal seluruhnya gitu. Kayaknya Sobat Boci gak usah diomongin ya, tahu-tahu aja deh kayaknya. Nah Chris kok mau bilang lagi soal ini? Kenyataannya sih banyak orang lebih takut kalau rencananya gagal dibandingkan resiko atau konsekuensi dari gagalnya rencana itu sendiri. Agak muter-muter ya. Aku ulang sekali lagi. Nyatanya, banyak orang lebih takut rencananya itu gagal dibandingkan resiko atau konsekuensi dari gagalnya rencana itu sendiri. Lebih buruknya lagi, orang-orang itu bahkan sampai menghalalkan segala cara untuk mewujudkan rencananya, sekalipun ya tidak masuk akal sebenarnya, atau nggak tercapai, atau mungkin indikatornya tidak masuk akal.
atau memang terlalu ambisius dan segala macamnya. Nah, supaya nggak kayak gitu gimana, Chris? Tadi sudah kesinggung sedikit sih tentang ambisius ya. Jadi sebenarnya berpikir realistis. Kata kuncinya tentang berpikir realistis. Ketika menyiapkan sebuah tujuan, Sobat Boci jangan terlalu ambisius atau pragmatis. Mungkin bahasa-bahasa yang agak kurang umum ya. Tapi cara singkatnya, ambisius itu sesuatu yang gak terlalu menggebu-gebu. Seperti aku alami belakangan, aku terlalu ambisius. Nah itu, kalau terlalu besar rasa ambisius ini, itu memperbesar kemungkinan Sobat Boci untuk gagal mengeksekusi rencana tersebut. Ambisius perlu, tetapi kalau kadarnya terlalu banyak, dalam jumlah terlalu banyak, maka kemungkinan gagalnya akan terlalu besar karena kita mengabaikan hal-hal lain yang menjadi risiko atau penghambat dari mulusnya atau berjalannya rencana tersebut. Nah, kalau berpikiran sempit atau bilang pragmatis istilahnya, itu akan membuat progresnya terlalu kecil, terlalu lambat, bahkan kayak nggak ada artinya gitu. Karena mikir terlalu sempit, mikir pragmatis, mikir simpel-simpelnya, yang penting ini jalan, yang penting ini selesai, progresnya tidak akan terlalu besar. Jadi kayak tidak efisien sebenarnya. Cara yang kedua adalah bagaimana menghindari tentang takut akan gagalnya. Sebenarnya simpel, tapi jujur prakteknya tidak sesimpel itu. Praktekkan saja sebenarnya. Jadi learning by doing. Mengerjakan sesuatu diiringi dengan persiapan-persiapan diantaranya. Entah berapa kali di Bocin aku menyebutkan soal perfeksionisme ya. Mungkin dari awal-awal episode berapa tahun lalu sering ngomong tentang ini. Mungkin dari awal sudah beri. Jika Sobat Boci terlalu banyak persiapannya, nggak ada tindakannya, cuma mikir-mikir, ngatur strategi, ngitung dan segala macamnya, nggak ada tindakan konkretnya, nggak ada pastinya, ya nggak ada progres dong. Jadi jangan menunggu ada kesempatan emas, kesempatan sempurna dulu baru oke, ini dikerjakan, ini dieksekusi gitu. Karena memang hal-hal seperti itu ya hampir-hampir nggak akan pernah muncul soalnya. Seperti yang Sobat Boci persis pikirkan atau bayangkan. Praktekkan aja. Jangan nunggu itu komplit, jangan nunggu itu bagus, jangan nunggu itu perfect. Kerjakan aja. Poin terakhir yang aku mau sampaikan adalah mengapresiasi kegagalan yang tadi ya. Ada iklan atau moto brand rokok, aku lupa namanya. Itu gagal adalah sukses yang tertunda. Itu cukup sering kelihatan di sini ya, waktu di daerah rumahku ya. Gagal adalah sukses yang tertunda. Sobat Boci bisa belajar banyak dari kegagalan sendiri, juga kegagalan-kegagalan orang lain. Biasanya dimasukkan dalam buku ya, biografi atau autobiografi seperti itu, atau sejarah, untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak cuma secara pengembangan diri aja, self-development seperti ini, tapi juga banyak aspek kehidupan lain, dalam bisnis lah, dalam pendidikan dan segala macamnya. Ingat, gagal itu bukan akhir segalanya. Sekali lagi, gagal bukan akhir segalanya. Bahkan bisa menjadi sesuatu yang bernilai di kemudian hari. Bisa jadi apa yang kita gagal, lalu saat kita pelajari, saat kita lihat lagi, saat kita kulik lagi, itu ada sesuatu yang bermakna. Oleh karena itu, Sobat Boci perlu melatih diri, membiasakan melakukan kegagalan. Ya pastinya nggak sengaja gagal terus ya, enggak ya. Tapi terbiasa kalau ada sesuatu dan gagal, biasalah dengan itu. Gak usah terlalu dibesar-besarkan, gak usah terlalu murung, gak usah terlalu sedih dengan itu. Dan juga biasakan juga menerima kegagalan. Jadi jika kita melakukan kegagalan ya sudah, atau kita menerima kegagalan atau kekalahan lah, bisa dibilang begitu. Bobby akhiri episode kali ini dengan quote dari Sarah Saraswati, salah satu narasumber yang dibahas di buku yang dibahas Chris tadi ya. I always live by the motto of ready, fire, aim. I think that if you spend too much time doing ready, aim, you're never going to see all the good things that would happen if you actually started doing it. Sobat Boci, jangan tunggu kesempatan yang cocok dulu ya, baru mulai melakukan rencana Sobat Boci. Lakukan saja sekarang daripada nunggu-nunggu dan langsung nanti perubahannya secara berkala gitu. Share episode ini teman-teman Sobat Boci ya. Boleh juga komen dan review Boci di platform-platform audio. Pastikan kamu bertumbuh bareng versi kecil dan dewasamu. Bye bye.